Halo semuanya, saat ini aku berada di kantor Maritim Muda Nusantara. Perkenalkan, nama aku Yasmin Kamila, aku dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta dengan prodi CS1 Manajemen dengan NIM 21220000039. Nah, saat ini aku sedang mengikuti program studi independen di Maritim Muda Nusantara. Nah, selama 4 bulan ini aku mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Nah, di program studi independen ini ada terbagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama itu ada yang 20 SKS dan yang kedua itu ada yang 18 SKS. Nah, perbedaan antara 20 SKS dan 18 SKS yaitu kalau 20 SKS itu mempelajari itu yang pertama Blue Economy and Ocean Sustainability, dan yang kedua itu Blue Economy Leadership and Entrepreneurship, yang ketiga itu Blue Economy Company and Industry, yang keempat itu Blue Economy Technology and Finance, dan yang kelima itu Blue Economy Project Management, dan yang terakhir itu adalah Field Study. Apa sih perbedaan antara peserta program studi independen yang mengikuti 18 SKS dan yang 20 SKS? Nah, kalau yang 18 SKS itu tidak mengikuti field study, sedangkan yang 20 SKS itu dia mengikuti field study. Nah, apa sih field study itu? Field study itu adalah proses cara pembelajaran secara langsung di tempat kejadian. Seperti halnya kemarin kami belajar langsung di Pulau Pari. Itu dia perbedaan antara 18 SKS dan 20 SKS. Apa aja sih yang kita lakukan selama kegiatan studi independen ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yasmin Kamila. Aku sebagai peserta studi independen Maritim Muda. Nah, di sini aku ingin menjelaskan nih benefit apa sih yang aku dapat dari program studi independen. Nah, di bulan pertama aku mempelajari tentang kebijakan ekonomi biru, termasuk pengelolaan sumber daya laut dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Nah, di bulan ketiga kami juga membahas topik-topik mengenai digital dan kewirausahaan dalam konteks pengembangan ekonomi biru. Selain itu, aku juga kayak berdiskusi FGD. Nah, bareng teman-teman universitas lain nih. Nah, benefitnya itu bisa memperbanyak relasi yang tadinya aku nggak kenal, jadi aku kenal nih di universitas lain. Nah, di bulan ketiga aku mempelajari konsep environmental. Nah, di situ konteksnya itu mengajarkan bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ESGD untuk mendukung keberlanjutan. Nah, di bulan keempat ini aku juga mempelajari di bulan keempat ini kami tuh disuruh membuat proyek akhir. Nah, proyek akhirnya itu kami berupa QRIS. Nah, jadi para UMKM ini kan banyak banget ya, kayak zaman sekarang itu yang anak-anak muda tuh kalau mau bayar itu payment itu pakai QRIS kan. Nah, di situ akhirnya kami memberikan alternatif kepada UMKM untuk kayak udah deh mendingan pakai QRIS aja kayak gitu. Nah, dibandingkan pakai cash. Nah, di pesisir pantai itu yang kami lihat dan yang kami survei juga kalau misalnya jarang sekali nih para UMKM yang memakai QRIS. Nah, maka dari itu kelompok kami itu memakai project itu kayak gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah project kami berjalan dengan lancar dan juga ada satu UMKM yang sudah berhasil juga projectnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesan dan pesan saya selama mengikuti program studi independen ini, misalnya saya mendapatkan relasi baru dari teman-teman universitas lainnya. Nah, tentu saja saya juga mendapatkan teman-teman baru nih dari universitas-universitas lainnya. Saya juga dapat juga bertukar pikiran tentang pemahaman ekonomi biru. Nah, saya juga dapat mempelajari ilmu baru yang tentu saja saya belum dapatkan dari kampus saya karena jurusan saya manajemen. Nah, saya bisa mempelajari ilmu kelautan, nah tentang ekonomi biru laut dan juga strategi bisnis apa sih yang biasanya terjadi di ekonomi biru laut ini. Nah, seperti contohnya itu di Pulau Pari. Nah, dari situ saya dapat memahami bahwasannya di Pulau Pari ini mereka tuh lebih dominan kayak memasarkan ikan kerapu nih. Terus juga saya juga mempelajari tentang cara menanam pohon mangrove dan apa sih fungsi dari pohon mangrove tersebut. Saya juga mempelajari tentang terumbu karang. Nah, saya dapat melihat bagaimana terumbu karang itu hidup atau tidak. Nah, apakah terumbu karang itu sudah di-bleaching atau tidak. Nah, saya dapat membedakan hal tersebut. Pesan saya sebagai peserta program studi independen di Maritim Muda ini, saya mengharapkan untuk di batch selanjutnya Maritim Muda ini dapat bergabung atau melibatkan dari berbagai pihak-pihak lain seperti contohnya kampus dan komunitas lainnya. Hal tersebut agar untuk meningkatkan efektivitas dari program tersebut. Nah, selain itu juga saya berharap di studi independen muda ini dapat menggunakan media-media yang beragam. Nah, dan efektivitas lainnya. Nah, untuk hal tersebut untuk menarik perhatian dari mahasiswa atau peserta yang mengikuti program tersebut. Nah, saya juga menyarankan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program studi independen ini dapat berinteraksi aktif agar dapat memberikan umpan balik kepada mentor-mentornya nih. Jadi hal tersebut juga kan dapat menambahkan wawasan-wawasan yang baru gitu kan, dan yang belum diketahui juga. Cukup sekian pesan dan kesan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.